Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Oke, apakah hari ini masuk semua? Coba dilihat teman sampingnya, kanan kirinya coba dilihat. Apakah ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah diselesaikan. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah praktikum ya. Ada yang masih ingat kita praktikum pengamatan apa? Iya, betul sekali Mbak Nadia. Kemarin kita sudah melakukan pengamatan mengenai makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya kepada kalian, apa itu klasifikasi? Ada yang masih ingat? Iya, boleh penggolongan. Penggolongan apa kira-kira? Penggolongan berdasarkan apa? Penggolongan berdasarkan persamaan, boleh. Nah, iya. Jadi menurut definisi, klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini disebutnya taksonomi. Nah, di sini ada klasifikasi makhluk hidup, urutan takson. Dan klasifikasi yang pertama itu life, yang kedua itu ada domain, yang ketiga ada kingdom, yang keempat ada phylum, yang selanjutnya ada kelas, lalu ada ordo, famili, genus, dan yang terakhir ada spesies. Nah, coba di sini anak kalian perhatikan semua, perhatikan baik-baik. Semakin bawah urutan takson, kira-kira jenisnya atau klasifikasinya akan semakin spesifik atau semakin umum? Iya, akan semakin spesifik. Betul sekali Mbak Nadia, bagus. Berarti semakin atas akan semakin apa? Urutan klasifikasinya? Iya, betul. Akan semakin umum. Jadi, jika kita memiliki sedikit persamaan antar organisme, suatu organisme memiliki persamaan yang sedikit dengan organisme lainnya, maka akan semakin jauh kekerabatannya. Ya. Lalu selanjutnya di sini Ibu sudah menuliskan contoh dari taksonomi tumbuhan cempaka. Yang pertama ada kingdom. Kingdom dari tumbuhan cempaka ini plantae. Ada yang tahu plantae apa? Iya, betul sekali Mbak Novi, pintar. Nah, kingdom plantae itu artinya tumbuhan. Lalu filumnya ini ada spermatophyta, kelasnya Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, familinya Magnoliaceae, genusnya Michelia, dan spesiesnya Michelia campaka. Nah, selanjutnya kita masuk ke kunci determinasi nih anak-anak. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu kunci determinasi? Ada yang sudah belajar semalam? Iya, kunci determinasi. Iya, betul sekali Mbak Sandra. Kunci determinasi adalah petunjuk untuk mengidentifikasi apa? Iya, untuk mengidentifikasi jenis atau kelompok makhluk hidup. Nah, ini secara definisinya, kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok atau maupun jenis organisme. Nah, ada yang sudah tahu caranya membuat kunci determinasi? Boleh tunjuk tangan? Ada yang ingin mencoba membuatnya? Oke, boleh Mbak Nadia. Boleh ke depan? Silakan ditulis di papan tulis. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Boleh duduk kembali. Oke, di sini Mbak Nadia menuliskan untuk kunci determinasi dari ikan ya. Di sini ya Mbak Nadia. Iya, kunci determinasi dari ikan Mbak Nadia menulis 1A, 2A, dan 3A. Coba kita cermati bersama-sama. Di 1A itu ada bertulang belakang. Kira-kira ikan bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Oke, bertulang belakang ya, sepakat ya, sekelas ya. Iya, jadi ikan bertulang belakang berarti kunci determinasi yang pertama yaitu 1A. Di 1A petunjuknya yaitu loncat ke nomor 2. Di nomor 2 ada A-nya itu tubuh selalu basah dan B itu tubuh tidak selalu basah. Kira-kira ikan yang mana? Tubuh selalu basah atau tubuh tidak selalu basah? Oke, sepakat ya, tubuh selalu basah. Berarti kunci determinasi yang kedua itu 2A. Di 2A itu petunjuknya kita loncat ke nomor 3. Oke, di nomor 3 itu ada A-nya itu kulit bersisik, B-nya kulit tidak bersisik. Kira-kira ikan yang mana nih? Yang kulit bersisik atau kulit tidak bersisik? Iya, ikan termasuk organisme kulit bersisik. Berarti masuknya ke 3A. Nah, 3A ini jenisnya yaitu
species. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa ikan ini masuk ke klasifikasi Pisces. Gitu ya, paham ya? Oke, lanjut kita masuk ke sistem 5 kingdom. Nah, di sistem 5 kingdom ini ada apa aja? Ada Plantae, ada Animalia, ada Fungi, ada Monera, dan ada Protista. Iya, di kingdom ini ada 5, tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tiga dulu saja, yaitu Monera, Protista, dan Fungi. Nah, lanjut. Yang pertama, kita ingin membahas mengenai Monera. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu Monera? Iya, pinter banget Mbak Sandra. Monera apa? Makhluk hidup bersel satu. Terus apa lagi? Tidak memiliki membran inti, betul. Iya, berkembang biak dengan cara membelah diri, betul. Nah, semua yang disebutkan tadi sudah betul semua. Anggota Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau biasa disebut uniseluler dan tidak memiliki membran inti atau disebut prokariotik. Nah, pada umumnya organisme-organisme bersel satu ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Kira-kira ada yang tahu nggak contoh dari Monera ini? Kira-kira organisme yang membelah diri itu apa aja contohnya? Iya betul, bakteri boleh. Ganggang apa nih kira-kira yang masuk ke Monera? Ganggang biru. Iya, jadi pada umumnya ini berkembang biak dengan cara membelah diri, contohnya itu bakteri dan ganggang biru. Lanjut kita masuk ke kingdom Protista. Ada yang sudah tahu Protista itu apa? Protista sudah memiliki membran inti, Bu. Betul sekali Mbak Sandra. Bersel tunggal, betul Mbak Novi. Nah, iya jadi Protista merupakan organisme yang memiliki membran inti atau biasa disebut eukariotik. Nah, selnya ini bersel tunggal dan multiseluler. Nah, beberapa jenis dari Protista ini, yang pertama itu ada Protista mirip hewan, contohnya itu protozoa, Protista mirip tumbuhan, contohnya ini alga, dan Protista mirip jamur atau contohnya itu jamur lendir. Nah, di sini Ibu sudah mengindikan gambar-gambarnya. Yang pertama ini yang A adalah protozoa, yang B ini alga hijau ya, yang C ini adalah jamur lendir. Nah, selanjutnya kita masuk ke kingdom fungi. Ada yang tahu fungi itu apa? Iya, betul sekali Mbak Nadia. Fungi itu jamur. Sering ya kita makan jamur ya? Ada yang belum pernah makan jamur? Oke, sudah semua ya? Sudah pernah semua ya? Kira-kira ada yang pernah nggak sih mengamati saat kita makan jamur? Ada yang pernah mengamati nggak? Pas dibelah itu di dalam jamurnya itu ada apa aja? Ada apa sih? Ada kayak bagian apa sih? Iya, betul sekali Mbak Sandra. Ada serabutnya. Ada kayak benang-benangnya, Bu. Iya, berarti kalau makan sering diamati ya? Iya, pinter banget. Nah, jadi di tubuh jamur ini tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Nah, itu yang dilihat oleh Mbak Sandra tadi yang disebut serabut-serabut itu. Kumpulan hifa ini disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus. Jamur ini hidupnya sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan cara spora. Kira-kira ada yang tahu contoh jamur yang biasa kalian makan aja nih? Apa yang biasa kalian makan jamur-jamurnya? Jamur crispy. Iya, jamur crispy itu dari apa? Jamur apa? Iya, betul sekali Mbak Nadia. Jamur kuping. Jamur kuping. Lalu apa? Jamur kancing. Betul. Iya, jadi contoh-contoh jamur ini ada jamur kuping, jamur kancing, jamur pohon, jamur barat, dan sebagainya. Nah, karena waktunya sudah habis, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk materi pada pertemuan kali ini? Belum ada? Kalau belum ada, berarti Ibu anggap sudah mengerti semua ya? Oke, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Oke, boleh Mbak Sandra menyimpulkan. Oke, bagus sekali. Kesimpulannya sudah lengkap ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberi kalian kuis untuk mengetes nih, kira-kira dari tadi mendengarkan atau tidak. Kuisnya hanya berupa 5 soal aja. Silakan kalian kerjakan di kertas lembar. Untuk soalnya Ibu kirim di grup WA ya. Oke, silakan. Waktunya hanya 10 menit. Sudah selesai semua? Oke, untuk pertemuan minggu depan kita membahas mengenai Plantae dan Animalia. Jadi Ibu tugaskan kepada kalian untuk mempelajari mengenai kingdom Plantae dan Animalia. Silahkan cari tahu apa saja yang termasuk kingdom tersebut, apa jenis-jenisnya,
dan lain sebagainya. Mungkin Ibu cukupkan saja pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.